Oke, oke, selamat malam semuanya. Saya Garsian Masunurat. Jadi di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tutorial aplikasi Paint menggunakan Visual Studio 2010. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi Paint yang ada di Microsoft, namun yang secara simpel maupun lebih sederhananya saja. Jadi sebelum saya masuk, kita jelaskan dulu. Di sini kita menggunakan banyak sekali tutorial di Visual Studio yang mungkin dianggap baru bagi yang mungkin baru mengenal atau baru belajar. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya gunakan Visual Studio 2010 tahun 2010, jenisnya jenis yang express, jenis yang express. Ya, langsung saja kita buka di sini. Di sini saya sudah tampilkan ikonnya, dan jadi langsung kita klik saja. Ya, ini adalah Visual Studio 2010 yang Express. Oke, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Visual Studio C# 2010 Express. Jadi di sini ada dua pilihan. Apabila kita ingin membuat project, maka kita bisa mengklik New Project. Apabila kita ingin membuka project yang telah kita buat, maka kita bisa klik Open Project. Jadi selain klik Open Project, di sini ada juga bernama Recent Project. Jadi di sini project-project yang telah kita buat akan ditampilkan sesuai dengan judul dan nama yang telah kita buat untuk project tersebut. Jadi apabila kita ingin membuat new project baru, kita bisa mengklik New Project. Oke, ini adalah jendela dari New Project. Jadi di sini kita akan menggunakan Windows Form Application. Jadi tinggal mengklik saja. Baru pada kolom bawahnya jangan lupa dituliskan nama dari project yang akan kita buat. Misalnya Paint atau yang lain. Yang mungkin sedikit berhubungan dengan aplikasi yang kita buat. Lalu klik OK. Jadi di sini saya telah membuat sebuah project Paint dengan nama Paint juga. Jadi kita langsung kita klik. Jadi dia akan membuka. Ya, inilah codingan saya. Jadi di sini saya akan menggunakan dua form. Jadi form pertama itu untuk Paint-nya, dan form kedua ini istilahnya sebagai tempat masuknya atau istilahnya loading dari form satunya. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari Paint saya. Maaf, ini nggak digunakan. Oke, ini adalah tampilan dari Paint saya. Cukup sederhana. Jadi saya jelaskan, di sini kita menggunakan kurang lebih 9 button, 3 text box, dan oh ya maaf, ada 10 button, termasuk ini adalah button nih, dan 3 text box, 1 Paint, baru 3 group box. Oke. Jadi di sini 3 text box ini akan menampilkan lokasi dari gambar yang kita buat. Jadi misalnya di titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa, dan panjang dari garis yang kita buat akan ditampilkan di group box location tersebut. Baru ini adalah group box kedua. Group box kedua ini misalnya bentuk yang kita inginkan, bisa Anda tambahkan seperti kotak, lingkaran, segitiga, tapi di sini saya membuatnya secara sederhana saja, yaitu dengan menggunakan line atau garis. Jadi kita bisa ganti, misalnya group box 2 nya ini, ganti namanya menjadi misalnya shape atau bentuk dari yang ingin kita buat. Oke, kemudian di sebelahnya ada group box warna. Jadi kita bisa buat namanya color. Oke. Jadi di group box ini kita akan menampilkan warna-warna dari line yang akan kita buat. Selanjutnya dari button yang sebelahnya adalah button clear. Jadi apabila kita selesai mencoret-coret bagian panel dari sini, maka kita tinggal mengklik clear-nya di sini. Maka semuanya akan kembali seperti semula, sama dengan tombol reset pada video tutorial saya sebelumnya. Dan langsung saja kita mulai ke codingannya. Ini adalah codingan saya, cukup panjang.
Desainnya sederhana namun ya cukup panjang dilihat. Oke, langsung saja saya jelaskan di sini. Jadi sebelum kita memulai, sebelum kita masuk codingannya, jadi saya jelaskan dulu. Jadi untuk membuat sebuah gambar kita harus mendeklarasikan variabel global. Jadi variabel global di sini saya buat adalah ini. Ini adalah variabel global dan wajib ada apabila kita membuat sebuah aplikasi yang berbasis objek. Selain itu ini juga harus ada ya, ini adalah kita harus deklarasikan tapi tidak secara global, jadi dideklarasikan dalam form load itu sendiri. Oke. Baru kedua adalah private in ax ay bx dy fx ay fy. Jadi ini adalah ax ay, ini adalah titik awal dari garis yang kita buat, kan bx by ini adalah titik akhir dari garis yang kita buat, sedangkan fx dan fy adalah jumlah panjang dari garis yang telah kita buat. Dan privat in dd dan bdd dan warna sama dengan 0 ini adalah variabel Boolean. Oke, langsung saja. Nah, jadi sebelum saya jelaskan, di sini ada privat void panel 1 most down. Jadi panel 1 most down ini berguna untuk jadi saya jelaskan sekarang di sini. Ya, panel mouse down itu untuk mengaktifkan dari pen yang akan kita buat. Sedangkan untuk mouse click untuk menggambar dan mouse move untuk mengetahui koordinatnya. Oke. Jadi ini untuk mengaktifkan dari sebuah garis lain tersebut. Maka di sini saya tampilkan AX, Y. Jadi ini adalah titik awal dari garis yang kita buat. Jadi EX ini dan Y ini adalah lokasinya. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam nilai lokasi tersebut dari garis awal ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang telah saya buat. Oke. Sudah mouse click. Jadi sesuai dengan nama yang tadi, mouse click adalah digunakan untuk menggambar. Jadi di sini apabila kita sudah mengetahui titik awal dari garis itu, maka dia akan mulai menggambar garis yang kita buat. Jadi ini ada saya deklarasikan bx by fx ay. Jadi jumlah panjangnya sama titik akhirnya saya jelaskan di sini di fungsi mouse.click. Jadi misalnya aljabar Boolean ini gunanya hanya satu. Jadi dia hanya bisa digunakan 0 atau 1. 0 itu untuk mati, 1 itu untuk hidup. Jadi apabila aljabar Booleannya hidup, maka warna-warna yang ditampilkan akan muncul di button yang tadi saya telah tunjukkan yang ada 8 dan 4 warna-warna. Jadi langsung saja if warna sama dengan 1, maka objek grafik dan objek grafik garis akan membuat dia akan menjadi berwarna black. Baru AX AY EX EY. Jadi di sini dia akan menampilkan koordinat sesuai dengan koordinat yang telah kita buat, yang kita tekan dengan mouse click yang kita tekan. Jadi dia akan sesuai dengan warna yang akan kita buat. Jadi objek grafik draw line. Selanjutnya sama juga dengan else if warna sama dengan 2. Jadi objek grafik draw line new pen color red. Jadi di sini yang hanya membedakan hanya warnanya saja, namun untuk logika pikiran dari masing-masing codingan ini sama ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Yang beda hanya cuma warnanya saja. Baru apabila selain dari 8 tersebut, maka dia akan menampilkan message box, pilih dulu warnanya. Apabila aljabar Boolean-nya tidak aktif, maka dia akan menampilkan pilih dulu bentuknya. Jadi apabila kita mengklik
panelnya tanpa mengklik warna maupun bentuk dari atau garis yang telah tombol garis yang kita buat, maka dia akan menampilkan message box yang telah saya buat. Oke, selanjutnya adalah private void clear click. Jadi di sini apabila kita mengklik dari button clear yang ada di sini, maka dia akan kembali seperti semula. This refresh, dia akan menghilangkan gambar yang di dalam panel tersebut. Kemudian saya tambahkan textbox 2, textbox 3, 1 juga saya hilangkan, jadi dia kembali seperti semula. Oke. Mouse move. Oke, mouse move. Mouse move adalah untuk mengetahui koordinatnya. Jadi di sini dari hasil garis yang kita buat, maka dia akan mengetahui koordinatnya. Koordinat yang akan kita buat. Jadi jumlah panjang dari garis yang kita buat adalah inilah rumusnya. Jadi matematik itu operasi matematik pada sisa mat.sgrt. Sgrt adalah akar fx kali fx tambah fy dikali fy. Maka hasilnya tersebut akan ditampilkan ke textbox 3. Sedangkan textbox 1 dan textbox 2 adalah fx dan fy. Jadi x awal dan x akhir dijumlahkan, dikurangi, baru x akhir sama x awal, y awal sama y akhir akan dikurangkan, baru akan dimasukkan ke variabel fx dan fy. Maka hasil tersebut akan dikalikan untuk mengetahui jumlah panjang dari garis yang kita buat. Oke, selanjutnya adalah private void button 10.click. Jadi di sini gunanya sebagai DDD sebagai satu aljabar bualan. Jadi apabila kita mengklik dari shape yang kita buat atau bentuk atau garis yang tadi saya telah jelaskan, maka aljabar bualannya akan hidup. Jadi apabila aljabar bualannya hidup, maka warna dan kita bisa membuat objek grafik yang telah kita buat di sini, yang kita masukkan di dalam mouse click, dia akan hidup. Jadi kuncinya memang buttonnya itu harus hidup dulu. Jadi yang selanjutnya adalah private void black click. Jadi ini hanya menampilkan misalnya perubahan bentuk, atau langsung saja saya raminkan misalnya tunggu ya. Jadi fungsinya pop up ini dia akan merubah bentuk saja dari bentuk awalnya. Jadi kita bisa mengetahui warna apa saja yang kita buat atau yang kita gunakan. Tarik garis ya. Jadi sesuai dengan warna merah yang kita buat, sesuai, dan ini adalah koordinat x awalnya, ini y akhirnya, ini adalah panjangnya. Jadi akar dari fx kali fx ditambah fy dikali fy, hasilnya begini. Ini berarti panjang dari sini ke sini. Misalnya kita buat klik satu, misalnya kita klik satu, sekecil apapun dia akan masih bisa nampil ke lokasi ini. Oke. Jadi fungsinya pop up di sini hanya untuk menjadi pembeda. Dan dia misalnya kayak cara kayak animasinya. Jadi animasi apabila kita mengklik dari button tersebut. Oke, gitu. Oke, sama saja sama di bawah. Misalnya kita ketekan black sesuai dengan void yang kita buat ya, black, maka pop-upnya black. Baru red, yellow, pop-upnya yellow, sampai ke yang akhir itu gray, abu-abu pop-upnya. Baru selanjutnya yang terakhir adalah private void form 1 closed. Jadi apabila kita mengklik tombol close dari aplikasi yang telah saya buat, maka dia akan menampilkan message box. Jadi
dia bisa expose-nya do you want to close, jadi saya ketik di sini do you want to close, baru judul dari message box-nya adalah exit, baru message button-nya oke atau cancel. Jadi ada dua tombol, apabila kita pakai oke maka hilang, cancel juga hilang. Dan message box icon tanda tanya, jadi icon dari message box tersebut adalah tanda tanya yang saya buat. Baru apabila form tersebut dirubah size-nya, maka dia akan juga menampilkan size has been changed. Baru nama message box-nya adalah warning, baru batasnya hanya oke, baru ikonnya warning. Jadi hanya itu saja yang telah saya jelaskan dalam codingannya. Kemudian kita beralih ke form 2. Jadi yang tadi saya rangkai cukup jelas. Jadi form 2 ini hanya untuk menampilkan sebagai fungsinya loading. Jadi ini adalah loading dari yang kita buat. Ini menggunakan saya di sini menggunakan timer. Bisa juga menggunakan perulangan for do while atau while. Baru di sini ada dua button yang saya gunakan, close dan next. Apabila kita mengklik next, maka dia akan lanjut ke form 1. Apabila kita close, maka dia akan menutup aplikasinya. Jadi tidak terjadi apa-apa. Ya. Oke, langsung saja. Ini adalah codingannya. Jadi di sini saya menggunakan timer. Ya, apabila kita mengklik nomornya, maka if saya jelaskan if progress bar with value-nya dari progress bar tersebut kurang dari 100, maka progress barnya value dari progress barnya terus akan menambah 2 terus hingga full. Jadi makanya bisa kita mengklik kayak seperti loading begitu ya. Makanya di sini tambah 2. Atau bisa kita mengganti yang lain, misalnya 6 gitu kan, biar agak lebih cepat. 6 misalnya. Jadi apabila kita ke running, jadi dia akan menjadi bertambah cepat gitu. Jadi bertambah cepat ya kan. Jadi dia akan menjadi bertambah cepat begitu. Atau 10 bisa, ada bisa 10 ya kan. Jadi dia bertambah cepat. Jadi di sini kita menggunakan angka yang bisa dihabiskan dari 100. Itu mungkin kekurangannya menggunakan timer. Tapi kita bisa menggunakan perolangan-perolangan yang lainnya. Jadi if apabila kurang, maka dia akan menambah terus. Dan apabila else if progress bar sama dengan 100, maka timernya akan stop. Jadi berhenti. Jadi dia tidak akan melanjutkan ke form selanjutnya sebelum kita mengklik next atau mengklik close. Jadi baru saya buat kembali di form 2.load-nya timer 1 enable sama dengan true. Jadi apabila form 2 nya aktif, maka timernya langsung aktif. Dia langsung aktif dan langsung masuk ke private void timer 1.tick. Dia langsung akan berjalan-jalan menghitung jumlah timer ya. Baru apabila kita mengklik next, maka form 1 sama dengan form 1. Jadi form 1 sama dengan form 1. Jadi form 1 tersebut akan muncul. Ya apabila kita mengklik next, maka dia akan melanjutkan ke form 1. Tapi ada satu yang membeda, this hide. Jadi form 2 nya ini dia langsung menghilang. Jadi coba kita contohkan di sini, nggak ada this hide-nya. Baru kita klik next. Dia nggak akan hilang, dia akan masih tetap ada. Dia akan masih tetap ada. Itulah misalnya apabila kita tidak menggunakan this hide. Baru apabila kita mengklik close, maka aplikasinya akan exit. Jadi form 2 nya tersebut akan exit, jadi tidak masuk ke form 1-nya. Close, hilang, seperti semula.
lalu kita klik next ya, dia lanjut ke pen sebelumnya dengan dia langsung menghilang. Baru kita klik close seperti yang saya jelaskan tadi. Do you want to close? Lalu kita klik oke. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai paint. Walau cukup sederhana, saya harap dimaklumkan. Mudah-mudahan ilmu ini dapat berguna bagi Anda yang menontonnya, dan harus mencoba, jangan menyerah. Mungkin Anda lebih hebat dari saya, bisa mengembangkannya dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat